Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Ardiansa. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT. Yaitu video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh beliau, yaitu yang pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK yang sekarang ini. Ia berbakat di komunikasi, bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut berada di luar kotanya. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Jadi begini, bakat bisa diperoleh dengan belajar dan terus belajar. Tak masalah jika kita belum memiliki bakat, akan tetapi dengan keputusan yang telah ia ambil untuk masuk SMK, haruslah dimanfaatkannya semaksimal mungkin untuk belajar dan terus belajar. Dan cobalah untuk menyukai jurusan yang telah ia ambil. Dengan begitu, sedikit demi sedikit akan menimbulkan bakat di jurusan yang sekarang ia ambil. Niatkan untuk belajar serta tanyakan pada diri kita, apa sih tujuan dari kita masuk di pilihan sekarang ini yang sekarang kita ambil. Hidup adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Hasil yang kita raih sampai saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang telah kita buat sebelumnya. Tanyakan pada diri kita, apa sih tujuan dari pilihan yang telah kita ambil pada saat ini, dan mulailah berproses. Karena otak kita bekerja itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Dengan begitu, ketika kita sudah punya tujuan, kita akan berusaha untuk mencapai dari tujuan tersebut. Untuk pertanyaan kedua, yaitu seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sekolah sebuah kota di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Jawabannya, jadi untuk permasalahan ini, cobalah untuk meyakinkan dirinya akan kemampuannya. Karena ketika dia yakin, maka akan kemampuannya, dirinya akan menimbulkan rasa percaya diri pada dirinya. Katakan kamu harus bangga dengan kemampuan yang kamu miliki, serta pendidik juga harus memberikan harapan pada siswa tersebut. Dengan begitu, ia akan sedikit demi sedikit akan mempercayai dirinya. Untuk permasalahan yang tadi, harusnya kita sebagai pendidik memberikan support kepada
siswa yang pemalu tadi. Di sini kita harus mengajaknya berbicara, berinteraksi, dan sebagainya, yang mendorong mereka akan lebih percaya diri lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu emosi remaja. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk emosi siswa yang suka emosi ini ya, sebenarnya kita harus memberikan contoh yang baik pada mereka. Kita memberikan arahan untuk tidak mengambil keputusan pada saat emosi, karena dampaknya akan buruk sekali bagi dia maupun orang-orang di sekitarnya. Dan dengan begitu, ketika dia merasa emosinya udah naik, kita arahkan untuk segera mengambil wudhu atau sholat. Dan jika emosi kita sedang naik, itu usahakan untuk diam sampai emosinya mereda. Jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Pada saat itu kita ambil keputusan, itu akan berdampak buruk bagi dirinya maupun orang lain. Ini saya menyarankan untuk pembelajaran secara daring, itu dibuatkan video pembelajaran yang menarik mungkin. Di sini kita harus sering-sering memberikan motivasi kepada mahasiswa, yang mana kita harus mengajak dia berdiskusi, belajar kelompok. Menurut saya sejauh ini untuk pelajaran yang menarik yaitu pembelajaran berbasis pekerjaan proyek, sejenis merancang proyek gitu. Dengan gitu mahasiswa atau siswa bisa berdiskusi dengan temannya dan menciptakan ide-ide baru. Dengan begitu pelajaran tidak terkesan monoton. Di sini sebagai pendidik juga harus memberikan sapaan pada saat pembelajaran dimulai, dan selalu menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana harinya pada mulaian pembelajaran. Di sini sebagai pendidik juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, tidak membuat mereka tegang, dan juga membuat mereka merasa aman dan menyenangkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hidup ini kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar, ia dengan mudahnya melakukan penilaian. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di suatu kota. Orang-orang tersebut akan memberakan di suatu kota ya. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang kalian lakukan? Dan jika posisi kalian sebagai peserta didik,
nasihat, jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Untuk ini, permasalahan ini yaitu tentang komentar orang ya terhadap proses yang kita lalui. Jadi di sini jika saya berada di posisinya, saya akan menjadikan komentar tersebut sebagai motivasi bagi diri saya sendiri, dan tidak mendengarkan omongan-omongan yang mereka omongi tentang diri kita dan keluarga kita. Dari omongan-omongan tersebut, kita jadikan motivasi, juga kita tidak dengarkan omongan mereka, dan kita buktikan dengan kita terus berproses, kita buktikan pada mereka bahwa kita bisa. Sedangkan jika posisi sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa ya? Jika sebagai posisi sebagai pendidik, nasihat yang dan motivasi yang diberikan yaitu berupa teruslah berproses dan jangan hiraukan omongan dan komentar orang lain. Buktikan pada dia bahwa kita bisa, dan jangan mudah putus asa dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Teruslah belajar demi belajar sampai akhirnya kita buktikan pada mereka. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Motivasi yang sangat mempengaruhi hidup saya yaitu dari almarhum Bapak B.J. Habibie. Semoga beliau tenang di alam sana, dan Al-Fatihah untuk beliau. Adapun motivasi yang dari beliau adalah yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Dan adapun motivasi lainnya, hiduplah di bawah tekanan. Dengan begitu akan menciptakan energi bagi diri kita agar bisa lebih sukses ke depannya. Adapun motivasi yang lainnya juga pernah saya baca di media sosial ya. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Serta motivasi yang diberikan oleh ayah saya, yaitu segala sesuatu itu harus diusahakan terlebih dahulu. Jangan menyerah, karena jadi laki-laki itu harus pantang menyerah dan terus berusaha. Dengan begitu, akhirnya sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bahas tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.